Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Fitri Damayanti NPM 037119077. Saya Reza Farhanur Aziza, NPM 037119081. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai isu-isu global dengan tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perspektif global dengan dosen pengampu Dr. Jaja Sudrajat MPD. Perkembangan zaman dan teknologi seperti ini membuat kata globalisasi semakin familiar. Fenomena ini sepertinya sudah mendarah daging. Setiap aktivitas, makanan, pakaian, dan gaya hidup kita telah dipengaruhi oleh peradaban dunia. Globalisasi membawa berbagai macam dampak bagi setiap negara di dunia. Dampak yang diberikan dapat berupa hal-hal yang negatif maupun hal-hal yang positif, tergantung pada kondisi maupun situasi negara. Fenomena ini dapat disebut dengan isu-isu global. Isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Bagaimana masyarakat merespon isu tersebut, salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Contoh dari isu global itu seperti pembangunan atau development, hak asasi manusia, imigrasi, dan pengungsian. Kepemilikan bersama secara global, kelaparan dan bahan pangan, dan masih banyak lagi isu-isu yang ada di dunia. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi ini begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Selanjutnya yaitu ada ciri isu-isu dan masalah-masalah global, yaitu yang pertama, ruang lingkupnya bersifat transnasional, asal-usul dan akibat dari masalahnya melintas lebih dari satu negara. Contohnya seperti masalah global pada bidang kesehatan, yaitu COVID-19. COVID-19 ini bukan hanya ada di satu negara saja, melainkan dia sudah melintasi berbagai negara, seperti Cina, Korea, Malaysia, Singapura, dan di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada masalah dan isu-isu itu mempunyai sifat terus-menerus, berkembang menjadi masalah dan isu yang berkelanjutan. Sebagai contohnya yaitu masih dengan contoh yang sama seperti COVID-19, dapat dilihat bahwa COVID melanda Indonesia itu pada tahun 2019. Tetapi sampai hari ini, di tahun 2022, masih ada kasus positif COVID-19 yaitu membuktikan bahwa masalah global itu mempunyai sifat yang terus-menerus atau berkelanjutan. Yang ketiga, isu dan masalah ini terkait dengan hal lain. Pada umumnya, penyelesaian pada masalah akan mempunyai pengaruh pada beberapa faktor lainnya. Sebagai contoh, masih dengan kasus yang sama di COVID-19, isu dan masalah ini itu terikat dengan hal lain, yaitu dengan di COVID-19 itu bidang kesehatan. Nah, berkaitan dengan bidang perekonomian. Nah, jadi saat COVID-19 melanda di Indonesia, perekonomian pun mulai turun. Hal itu membuktikan bahwa isu dan masalah ini terkait dengan hal lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isu-isu global yang terjadi pada saat ini. Yang pertama yaitu isu-isu perdamaian dan keamanan. Nah, isu-isu perdamaian dan keamanan ini menjadi salah satu permasalahan isu global dikarenakan keamanan dan perdamaian pada saat ini masih belum tercapai dengan baik. Salah satunya masih adanya peperangan di beberapa negara atau konflik beberapa negara yang seperti kita tahu Israel dengan Palestina sudah terjadi konflik sejak lama dan dekat-dekat ini juga ada konflik antara Rusia dengan Ukraina di mana adanya konflik antara dua negara ini akan mempengaruhi bidang ekonomi, bidang politik, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, perdamaian dan keamanan menjadi isu global pada saat ini. Nah, lalu selanjutnya yaitu isu-isu pembangunan. Isu-isu pembangunan ini menjadi salah satu permasalahan global dikarenakan sampai saat ini masih banyak pembangunan yang kurang merata di berbagai negara, salah satunya yaitu Indonesia. Di Indonesia, pembangunan kurang merata dikarenakan sumber daya manusianya yang belum berkualitas, sehingga dalam mengelola sumber daya alam masih banyak pengelolaan yang kurang maksimal, sehingga menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan masih banyaknya juga
kesenjangan sosial, sehingga dalam pembangunan di Indonesia masih belum dikatakan baik atau sempurna. Baik, yang selanjutnya yaitu isu-isu lingkungan. Nah, isu-isu lingkungan ini menjadi permasalahan dunia atau menjadi isu global dikarenakan sampai saat ini pemanasan global menjadi masalah utama di seluruh negara. Nah, pemanasan global ini terjadi karena produksi gas rumah kaca, di mana semakin banyaknya gas rumah kaca, maka semakin banyak juga konsentrasi ozon yang ada di udara. Nah, dengan adanya pemanasan global ini akan berdampak pada perubahan iklim, perubahan cuaca, di mana dari perubahan iklim dan cuaca ini akan mempengaruhi kepada bidang kesehatan dan juga bidang ekonomi. Bidang ekonomi yaitu banyaknya petani yang gagal panen akibat perubahan cuaca tersebut. Maka dari itu, pemanasan global menjadi suatu isu global bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh negara. Selanjutnya yaitu isu-isu hak asasi manusia. Nah, isu-isu hak asasi manusia ini masih menjadi termasuk ke dalam isu global karena bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh negara itu masih banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang melanggar HAM. Salah satunya contohnya yang paling sering ditemukan yaitu ketika memberikan komentar-komentar jahat di media sosial merupakan salah satu penyimpangan hak asasi manusia. Selain itu juga masih banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi saat ini. Yang paling sering yaitu pelecehan seksual, lalu kekerasan kepada wanita dan anak, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu isu hak asasi manusia ini termasuk ke dalam isu-isu global. Isu global selanjutnya yaitu mengenai penduduk atau keluarga berencana. Nah, masalah penduduk merupakan masalah yang sudah mendunia. Persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan. Bukan hanya masalah yang menimpa di Indonesia, melainkan masalah yang dialami juga oleh negara-negara lain. Nah, untuk di Indonesia khususnya, istilah banyak anak banyak rezeki itu masih menjadi pandangan utama bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki anak lebih dari saran keluarga berencana, di mana seharusnya masyarakat Indonesia itu berpikir secara realistis. Apabila jumlah angka kelahiran semakin banyak, maka jumlah pengangguran pun akan semakin banyak. Nah, hal tersebut akan menjadi masalah baru, yaitu masalah kesejahteraan. Isu global selanjutnya yaitu mengenai migrasi. Perpindahan penduduk, baik dalam imigrasi maupun pengungsian terjadi di mana-mana di dunia ini. Faktornya yaitu bermacam-macam, mulai dari ekonomi, bencana alam, wabah, politik, sampai dengan keamanan. Nah, tadi keamanan ini yaitu akibat adanya konflik antara dua negara, contohnya seperti Ukraina dengan Rusia, atau Israel Palestina, Irak, dan masih banyak lagi. Nah, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya migrasi, yaitu masyarakatnya itu mengungsi ke negara-negara terdekat untuk menyelamatkan dirinya dari adanya konflik. Nah, sedangkan dengan adanya pengungsian tersebut akan mempengaruhi ekonomi negara yang menjadi tempat pengungsian tersebut. Nah, maka dari itu, kerjasama dan saling ketergantungan menjadi tuntutan yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan global. Namun, demikian jati diri dan kemandirian menjadi landasan yang harus melekat pada tiap diri manusia, baik sebagai individu, keluarga, dan masyarakat, maupun sebagai bangsa serta warga dunia.